Yo Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen bacotan Wibu mungkin ya. Karena gue mau ngebacotin soal anime Tsukimichi season 2 dari awal sampai akhir gitu. Gimana sih keluh kesah kita ya sebagai seorang pembaca WN Tsukimichi, nonton anime Tsukimichi season 2 ini seperti apa sih gitu perasaannya. Waduh, ada seneng, ada sedih, ada lucu, ada kecewa gitu ya, tapi lebih banyak kecewanya sih. Aduh, jujur aja nih ya, gue awal-awal nonton Tsukimichi episode 1 gue udah berasa bagus gitu. Episode satunya dulu nih kita ngomong ya, episode satunya udah berasa bagus karena oh ini masih dapat feel in-nya. Tapi masuk di episode 2 dan episode 3 bajingan ya, karena wah apaan sih gitu loh. Nih Tomoki sama Hibiki banyak sekali jatahnya gitu. Nih apa coba lah. Terlalu banyak jatah mereka di episode 2 dan episode 3 itu. Sampai-sampai ya spotlight dari MC-nya di 2 episode itu benar-benar gak dapat gitu. Yang ya untung aja lah episode 4 kita balik lagi ke MC-nya. Tapi ya permasalahannya ada di sini. Mulai dari episode 4 dan seterusnya ya, itu anime Tsukimichi season 2 ini lebih ngambil scene-scene yang menurut gue sekunder, bukan yang premier. Karena banyak banget scene premier yang lebih bisa dimasukin, lebih bagus ketimbang ya scene-scene yang cuma kayak ya udah gitu loh. Bisa dibilang bagian-bagian santai lah, bukan bagian-bagian serius yang emang masuk ke plot utama gitu loh. Karena banyak bagian plot utama yang di-cut, terutama kalau itu mengandung tema, bukan tema sih jatuhnya, vibe cerita dari Tsukimichi yang dark fantasy itu gitu loh. Makanya gue bilang anime Tsukimichi season 2 ini merubah unsur dark fantasinya itu menjadi anime santai. Karena bagian yang diambil nih ya di novelnya terus dimasukin ke dalam anime itu ya bagian-bagian santainya, bukan bagian-bagian yang emang serius, emang darknya gitu loh. Jadi bagian darknya tuh cuma dipersingkat hasil akhirnya aja. Bagian seriusnya juga gitu, hasil akhirnya yang ditampilin, bukan perjalanannya. Contohnya kayak pembangunan Kuzunoha tuh, itu sebelum Kuzunoha dibangun ada prosesnya ada, tapi di anime kita cuma dikasih lihat ya udah plek Kuzunoha udah jadi di Rosgard. Terus sebenarnya anime Tsukimichi season 2 ini punya 4 plot utama. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah arts politik perdagangan di kota Rosgard. Nah, ini jujur, ini sama sekali nggak dapat di anime Tsukimichi season 2. Coba kita lihat anime Tsukimichi season 2 ya. Itu politik perdagangannya cuma sewaktu Makoto bertemu dengan si Zara, pemimpin guild pedagang. Udah, itu doang. Selebih itu nggak ada sama sekali konflik yang menyangkut pautkan antara Kuzunoha dengan pedagang-pedagang lainnya yang harusnya itu ada. Kedua, kalau kita ngebahas masalah Makoto menjadi guru di Akademi Rosgard, itu juga salah satu plot utama di anime Tsukimichi season 2. Seharusnya seperti itu. Kalau lu nonton anime apa sih judulnya gue lupa tuh yang MC-nya Glenn Radas. Nah, vibe cerita dari Tsukimichi menjadi guru di Akademi Rosgard harusnya seperti itu. Tapi di anime Tsukimichi season 2 kita sama sekali tidak ditampilkan Makoto iya membawa vibe seperti itu gitu loh. Kita hanya ditampilkan nih ya udah gitu loh, hasil-hasil yang biasa aja sebagai seorang guru gitu loh. Cuma menampilkan guru killer ya kan, sedangkan Shiki menampilkan ya guru baiknya. Udah kayak gitu doang, sebatas itu di anime Tsukimichi season 2. Vibe yang gue tangkap, yang padahal kalau gue baca novelnya vibe Makoto jadi guru ya mirip seperti Glenn Radas itu gitu loh, bukan seperti di anime Tsukimichi season 2. Nah, plot utama ketiga di anime Tsukimichi season 2 itu harusnya perang di Rosgard. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang dapet, bisa dibilang enggak gitu loh. Yang ya lu lihat sendiri lah di anime Tsukimichi season 2 war waktu di Rosgard itu seperti apa sih, kayak ya kurang berasa perangnya sih, kayak apa gue ngeliatnya kayak bukan perang gitu loh di anime Tsukimichi season 2 tuh. Waktu masuk perang Rosgard ya yang ada homunculus itu sama sekali nggak berasa perangnya di situ. Sumpah dah buat gue. Terus tadi udah berapa? Ketiga, keempat ya perang di Limia. Yang oke lah di Limia gue masih bisa dapat nih ya kan vibe-nya, walaupun ya nggak kayak waktu gue baca novel yang vibe-nya tuh bagus banget ya ketimbang di dalam anime. Jadi ya gue nggak tahu ini cuma ya emang gue aja yang berekspektasi tinggi atau gimana. Tapi ya buat gue waktu perang di Limia tuh ya, waktu Makoto melawan Sofia, menurut gue masih lebih bagus di novel sih ketimbang di anime. Nah itu tadi plot
Nah itu tadi 4 plot utama Tsukimichi season 2 yang seharusnya. Sebenarnya masih ada sih 1 plot lagi ya. Cuma ya itu kan side karakter tuh. Yang soal Tomoe sama Mio mengambil alih Kaleneon. Pengen mengambil alih Kaleneon, Stella Fort sih lebih tepatnya. Pengen ngambil Stella Fort itu juga salah satu plot di anime Tsukimichi season 2 seharusnya plot utamanya. Cuma ya itu side karakter lah. Kita ambil yang karakter-karakter penting aja lah kayak Makoto gitu ya. Musiknya Tsukimichi kurang mencekam. Ya itu juga salah satu poin penting ya. Kebanyakan ngomong jir. Kalau kebanyakan ngomong sih gue gak ada masalah ya. Anime kebanyakan ngomong it's not bad menurut gue. Gak buruk. Bukan anime buruk walaupun kebanyakan ngomong. Cuma yang jadi pertanyaan apa yang diomongin, penting atau tidak? Itu kan yang jadi pertanyaan. Kalau yang diomongin gak penting ya ngapain gitu loh. Gue berharap desain karakternya agak dirubah. Iya benar, Tsukimichi season 2 dibandingin Tsukimichi season 1, gue lebih memilih desain Tsukimichi season 1. Lebih berasa fantasinya, lebih berasa darknya ketimbang yang season 2 animenya cerah bling-bling begitu ya. Direkturnya wajib ganti sih. Direkturnya cuma pengalaman garap anime santai fanservice komedi daripada anime serius. Dia garap Fairy Tail Final Arts. Ya mungkin direkturnya atau ya gimana lah, terserah pihak studionya. Yang penting please banget ya, jangan nge-cut bagian premier, cutlah bagian sekundernya gitu loh. Jangan premiernya yang di-cut anjing. Awas aja kalau gebukin Tomotot di-cut. Kalau gebukin Tomotot di-cut sih nggak bakal ya, kecuali kalau itu Hibiki. Wah gue pasti bakal positive thinking nih kalau bagian Hibiki yang gimana ya, yang menjatuhkan Hibiki itu bakal di-cut ya. Kayak yang kita lihat lah di anime Tsukimichi season 2, bagian Hibiki yang negatif-negatif itu di-cut semua anjir. Nggak ada tuh bagian Hibiki yang negatif dimasukin, nggak ada. Semua bagian positifnya doang yang dimasukin di anime season 2. Bagian negatifnya sama sekali nggak dimasukin. Dan kemungkinan di season ketiga nanti ya, bagian negatifnya Hibiki mungkin bakal di-cut lagi sama bagian studionya. Bisa jadi kalau kita melihat prioritas dari anime Tsukimichi season 2 ini yang menampilkan bagian positifnya Hibiki doang, bukan bagian negatifnya Hibiki. Bang, studio season 1 sama season 2 beda kah? Beda. Season 1 itu studionya situ ya kalau nggak salah. Season 2 ini JC Staff. Bang, spill bagian premium yang gak di spotlight di animenya dong, menurut versi kamu. Banyak sih. Pertama, pembangunan Kuzunoha di kota Rosgard. Kedua, proses latihan Makoto. Proses latihan Makoto. Ketiga, proses Makoto ngajar. Keempat, apa sih itu namanya? Eksperimen homunculus di kota Rosgard. Kelima, kemarahan Makoto ke Tomoe. Keenam, Hibiki melawan si Toa. Ketujuh, apalagi gue lupa, banyak lah intinya ya. Apakah set story Tsukimichi bakal jadi OVA? Nggak yakin sih. Gue nggak yakin set story Tsukimichi bakal jadi OVA. Kenapa? Karena bagian premier dari Tsukimichi aja di-cut. Lu bayangin, bagian premier di-cut, ya apalagi set story yang menurut mereka set story Tsukimichi, iya buat apa gitu loh. Karena vibe dari set story-nya kebanyakan cerita serius dan dark fantasy itu. Contohnya cerita para dewa, kehidupan orang-orang di bumi setelah Makoto hilang. Maksudnya setelah Makoto dilempar ke isekai, ya kan? Itu semua kan bagian-bagian serius gitu loh. Season 3 kapan? Tidak tahu, jangan tanya saya bukan pihak GC Staff ya. Menurutmu bang, kalau Tsukimichi ganti studio di next season, contohnya studio apa? White Fox? Mappa? Jangan Mappa deh, kasihan gue sama animator-animator Mappa ya. Kalau nggak salah studionya si Tsukimichi season 1 tuh Situsi. Kalau nggak salah ya, coba gue lihat. Oh mungkin kemarin Situsi tuh lagi garap Shangri-La Frontier guys. Makanya nggak bisa ngegarap Tsukimichi season 2. Mungkin kemarin karena bentrok kali ya Situsi sama Shangri-La tuh, jadi nggak ngambil Tsukimichi season 2. Bisa jadi sih. Kalau studio Tsukimichi season 2 Nexus bang, apa dibikin ngide apa serius? Dibikin ngide sih. Janganlah, ayolah. Please lah. Masih banyak studio yang lain. Menurut lu kalau dari segi cerita season 1 yang digarap Situsi gimana bang? Itu bagus.
Itu bagus. Bagian premiernya dimasukin. Walaupun sama di cut ya. Sama banyaknya di cut kayak GC Staff. Cuma kita nggak berasa cutnya di season 1. Pertama itu. Kedua, yang di cut itu bagian sekunder. Bukan bagian premier. Susanoo-nya Makoto juga mengecewakan. Itu apaan slime sampai akhir ya. Sampai akhir season 2-nya slime anjir. Padahal di novelnya tidak ada slime-slimenya itu kokoh itu. Magic armornya Makoto ya kokoh, bukan slime. Gue ngeliat anime Tsukimichi season 2 kok jadi slime. Ini gimana ceritanya? Apakah gara-gara ada tensure gitu kan? Wah, slime lagi naik nih, ya kan? Oh, kenapa kita tidak menggunakan slime saja dibanding magic armor yang kokoh seperti Susanoo di Naruto? Ya kita pakai saja konsep slime karena ya slime lagi naik gitu. Bisa jadi ya. Nggak tahu, gue juga nggak expect gitu loh bakal jadi slime anjing. Kalau armor Makoto berbentuk seperti Gundam bakal ketar-ketir pihak musuh. Iya, nggak harus kayak Gundam juga sih. Ya setidaknya kokoh lah, kelihatan kokoh gitu. Jangan kelihatan kayak jelly seperti itu ya. Nanti season 3 takutnya hero badut kayak kemarin lagi bang. Iya sih, bisa jadi ya. Bisa banyak lagi nih episode mereka nih. Karena jujur ya, kalau udah masuk ke season 3 itu ada pertemuan Makoto sama Tomoki. Pertemuan Makoto dengan si Hibiki. Bakal ada pertemuan antara Makoto sama dua hero itu. Yang nanti bakal ada flashback lagi. Gua kasih tahu aja, nanti bakal ada flashback lagi tuh pas pertemuan dengan mereka. Rimuru udah hak biru, Makoto udah hak oranye. Kalau Rimuru gue masih oke sih, karena iya di novelnya juga kayak gitu kan penjelasannya, seingat gue ya. Kalau Makoto itu gue masih ingat dengan jelas ya. Armornya itu pertama kokoh, kedua warnanya bukan orange full, tapi orange keputihan. Ada pola putihnya di armornya Makoto itu. Kalau menurut saya lagunya kurang mencekam, sama teleportnya kayak the cheat skill bang. Iya sih, teleportnya tiba-tiba wush, ke bawah ya gini, hilang. Teleportnya kayak gitu ya. Teleport macam apa coba itu ya? Perang di Rosegard itu kurang dapat perangnya bang. Iya benar, vibe perangnya iya sih emang kurang dapat. Karena ya tadi udah gue bilang gitu loh, pembawaannya terlalu santai dan cerah animenya gitu loh. Sesuai genrenya kan bang, ada komedinya. Ada komedi, ya tetap bisa masuk dark fantasy juga. Selama vibe-nya dapet. Coba deh lu nonton Gintama yang lagi vibe-nya dark tuh. Bagian sedih-sedihnya, setnya pas perang lu berasa banget di Gintama kan. Tapi masih apa? Masih komedi. Masih dapet komedinya. Pas lagi perang-perang, lagi serius-serius, lagi dark-dark. Itu kayak gitu maksud gua tuh. Humanoid senyum episode nih ya. Humanoidnya giginya bagus banget, rapih banget, buset dah itu. Itu humanoid, bukan humanoid, homunculus. Homunculus apa? Makhluk peliharaan gitu. Walaupun ada komedi, nggak harus santai di setiap scene, nggak masuk akal. Pas lagi perang malah vibe-nya santai. Nah, benar sekali, itu yang saya maksud ya. Lagi santai, oke, santai. Cuma lagi dark ya, dark, jangan santai. Udah banyak kok contoh animenya seperti itu. Ketika lagi serius-serius, lagi komedi-komedi. Ya jangan dibandingin sama Gintama bang, Tsukimichi-nya anime lain kayak. Ya kan gue ngambil contoh paling jelas aja nih ya. Ngambil contoh paling jelas yang punya vibe komedi dan vibe dark ya. Gintama. Lagi perang ya perang. Lagi mode bantai-bantai ya mode bantai-bantai. Lagi mode santai, lagi komedi-komedi gitu. Biar jelas aja, karena kan semua orang tahu Gintama seperti apa. Makanya gue ngambil contohnya dari Gintama aja. Gue yakin sebagian orang nonton Tsukimichi season 1 itu karena satu hal, yaitu Makoto yang mulai masuk ke mode sosiopatnya, ke mode psikopatnya. Gara-gara itu, yakin gue orang tuh mulai pengen ngikutin Tsukimichi ya gara-gara itu. Makoto ternyata punya dark side, itu yang bikin orang tertarik buat lanjutin Tsukimichi. Yakin gue sebagian besar gara-gara itu. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh ke karakter anime gitu loh, bahkan ke diri kita sendiri pun ada dark side kita yang biasanya bakal terlihat ketika kita sedang sendiri gitu loh. Nah, di Tsukimichi ini ditampilin ketika Makoto baik seperti apa, dan sisi dark side-nya Makoto seperti apa, kita ditampilin.
Gue kagak ada tegang-tegangnya. Gue nonton malah berusaha tegang ngikutin alurnya. Kagak bisa karena musiknya tidak mendukung, vibe ceritanya tidak mendukung, gambarnya pun cerah benderang ya. Cerah benderang tuh apa anjing? Terang benderang ya. Gambarnya sangat-sangat cerah gitu loh. Jadi kayak ya vibe-nya kurang gitu. Ntar Ruthnya jadi cewek bang. Ya gimana ya, Makoto pertama kali ngeliat Ruth itu cowok gitu loh. Terus tiba-tiba jadi cewek, Makoto pun bertanya-tanya. Kayak dia merasa dirinya masih normal gak sih? Ibarat gini, lu punya bestie, punya temen nih, cowok ya. Lu tahu dia nih cowok. Terus besok ketemu, dia berubah jadi cewek. Apa lu langsung suka? Ya kagak lah. Malah aneh, risih anjir. Gitu pandangan Makoto ke Ruth. Dan kenapa Makoto geli sama Ruth, risih gitu. Ya gara-gara itu ya seperti kita. Kalau kita punya temen cowok ya kan, set hari ini cowok, besok cowok, kita udah tahu dia pokoknya cowok tuh Len ya. Terus tiba-tiba besok dia jadi cewek. Makoto dengan Ruth Kirito rasanya kayak agak gimana gitu bang. Ya itu juga. Aturan VA-nya ini ya VA-nya Arlecchino gitu. Kayaknya cocok tuh Ruth kalau VA-nya Arlecchino ya. Series cantik gak bang? Kalau di novelnya cantik cok, sumpah. Di novelnya ilustrasinya cantik anjir. Di animenya kayak apa tahu gitu loh. Nih ya, nih gua kasih lihat nih. Sairich di novelnya cantik, cok. Di animenya kok begini gitu loh. Di animenya beda anjir. Lebih berasa nesannya, lebih berasa coolnya gitu loh di novel. Di anime tidak berasa sama sekali ya. Tapi bang, scene banyak dipotong juga masih banyak yang bilang alurnya banyak ngomong. Apalagi kalau nggak dipotong. Pertanyaannya sekarang, mau banyak ngomong, nggak apa-apa, no problem, not bad. Anime banyak ngomong pun banyak gitu loh, yang nggak buruk, nggak jelek. Tapi kenapa Tsukimichi dipermasalahkan sama sebagian orang? Karena apa yang diomongin nggak penting. Selama yang diomongin penting, masuk ke plot utama, ya dan tidak berulang yang jelas kalimatnya ya, itu pasti bakal bagus. Banyak kok. Yang cuma baca manga aja pasti bakal merasa aneh karena di skip semua cerita pentingnya di anime. Nah itu yang baca manga aja merasa aneh, apalagi yang baca novel. Novel tuh kan semua premier sekunder masuk semua tuh. Dan gue sebagai pembaca novel tahu nih mana yang premier, mana yang sekunder. Itu alasan gue sering ngebacot masalah sekunder premier di Tsukimichi itu karena emang separah itu gitu loh. Gue nggak bakal bacotin masalah ini kalau emang nggak parah-parah banget. Kayak di season 1 tuh. Season 1 juga banyak kok yang di-cut. Banyak yang di-cut. Atau Shadow Garden deh. Shadow Garden gue nggak pernah mempermasalahkan cutting premier sekunder gitu loh. Nggak pernah sama sekali. Setidaknya kalau 50 banding 50 masih oke dah gue. Ini lu nonton 70 banding 30 anjir premier sekundernya tuh. Tsukimichi season 2. Sumpah. Bagian premiernya itu cuma 30%. Sekundernya 70%. Asli, sekundernya lebih banyak banget. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kalian puas dengan Tsukimichi season 2 ini? Coba tulis jawaban kalian di kolom komen. Karena ya kalau gue seperti yang kalian dengar tadi, kalau gue ya merasa kurang puas soal cerita Tsukimichi ini harusnya masih bisa dieksplor lagi lebih jauh. Masih bisa diimprovisasi lebih jauh gitu kan. Dan ya vibe ceritanya juga masih bisa dirubah sebenarnya. Nggak jadi anime santai dan terang benderang gitu. Ya, silakan tulis tanggapan kalian soal anime Tsukimichi season 2 ini seperti apa, puas atau tidak. Oke? Bye-bye.